Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan, tema ataupun materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu metode Simple Additive Weighting atau SAW dalam pengolahan data dan nantinya akan menghasilkan sebuah perankingan untuk menentukan ataupun mencari sesuatu dari data yang kita miliki. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang MODM dan juga MADM dalam penerapan di sistem pendukung keputusan. Nah, metode SAW sendiri atau algoritma Simple Additive Weighting ini adalah sebuah metode yang mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua kriteria. Ya, artinya nantinya akan dihitung seluruh kriteria serta bobot untuk beberapa alternatif yang ingin dicari. SAW sendiri membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan atau disebut juga dengan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Jadi kunci utama dalam menerapkan SAW ini adalah bagaimana kita nantinya menghitung atau melakukan normalisasi matriks dari banyaknya kriteria yang dihitung menggunakan beberapa alternatif yang ada. Nah, dalam penerapannya sendiri ya SAW sendiri bisa menerapkan beberapa kriteria yang ingin dicapai. Yang pertama kriteria keuntungan atau benefit, kemudian ada kriteria biaya atau cost. Jadi nantinya kita bisa memilih salah satu atau keduanya dari beberapa alternatif dengan nantinya melihat kriteria-kriteria yang ada. Ya, artinya perbedaan dari kedua atribut ini atau kriteria ini nantinya adalah dalam pemilihan kriteria ketika kita mengambil keputusan. Artinya boleh pilih salah satu ataupun bisa menggunakan keduanya dalam mencari alternatif yang terbaik sehingga nantinya dapat ranking terbaik dari berbagai alternatif. Nah, adapun langkah dalam penerapan Simple Additive Weighting ini adalah langkah-langkah yang pertama adalah kita menentukan kriteria acuan dalam pengambilan keputusan. Ya, ini disebut juga dengan CI. Jadi kalau kriterianya ada 10 berarti C-nya sampai dengan C10. Kemudian menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Artinya kita akan memberikan bobot pada setiap kriteria yang ingin dicapai. Kemudian kita membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria, lalu melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang ada di dalam kriteria tersebut, yang nantinya akan digabungkan dengan bobot, sehingga langkah berikutnya atau langkah keempat akan menghasilkan ya sebuah perankingan yang disebut juga dengan I ya, atau alternatif ke I. Nah, ini adalah beberapa langkah ya yang diterapkan dalam metode Simple Additive Weighting atau SAW. Nah, kunci utama dalam SAW tadi adalah proses normalisasi, ya, di mana dalam penerapannya ya, persamaan untuk melakukan normalisasi itu menggunakan persamaan ya rating IJ atau rating kinerja ternormalisasi itu menggunakan persamaan. Kalau kita mencari berdasarkan benefit tadi atau kriteria keuntungan menggunakan persamaan XIJ dibagi max IJ ya. Sedangkan kalau menggunakan kriteria cost
ya, maka sini persamaan adalah RIJ adalah min IJ dibagi XIJ, di mana max IJ ini adalah nilai maksimum dari setiap baris dan kolom, sedangkan min IJ adalah nilai minimum dari setiap baris dan kolom. Sementara XIJ adalah baris dan kolom dari matriks yang ada. Dengan menerapkan RIJ tadi, yaitu rating kinerja ternormalisasi dari alternatif atau disebut AI pada atribut CJ, ya, atau I sama dengan 1, 2, seterusnya sampai M, dan J adalah 1, 2 sampai seterusnya N. Nah, sehingga nantinya didapatlah nilai preferensi untuk setiap alternatif, atau disebut juga dengan V, diberikan persamaan VI sama dengan sigma N, J sama dengan 1, di mana ada bobot WJ kali rating RIJ tadi, atau rating kinerja ternormalisasi, sehingga nantinya didapatlah nilai V yang lebih besar, mengindikasikan bahwa alternatif tersebut lebih terpilih atau memiliki peluang terpilih dalam beberapa alternatif yang lain. Nah, di sini kita punya studi kasus, ya, di mana sebuah perusahaan marketing bidang perangkat teknologi ingin ekspansi dan mengembangkan pasar di berbagai daerah, di mana ada 3 tipe handphone yang akan dianalisis untuk melihat sejauh mana daya serap konsumen selama penggunaan ataupun selama 3 tipe handphone ini beredar. Nah, untuk tipenya kita berikan notasi HP1, HP2, HP3 dengan kriteria. Yang pertama, ada 5 kriteria yang ingin kita terapkan di sini. Yang pertama, harga, itu kita notasi dengan C1 dengan bobot di sini 0,45. Lalu kamera itu C2 dengan nilai bobotnya 0,25. Memori itu C3 dengan bobot 0,15, dan berat itu C4 dengan bobot 0,1, serta keunikan itu kita notasikan C5 dengan bobot 0,05. Nah, nilai bobot ini kalau kita jumlahkan nilainya adalah 1. Jadi kita tentukan mana yang kira-kira kriteria yang memiliki bobot lebih dominan untuk nantinya kita menjadikan acuan dalam menentukan beberapa alternatif tadi. Nah, setelah kita tentukan kriteria, maka kriteria-kriteria tersebut kita masukkan ke dalam 3 alternatif tadi, ya, di mana secara perhitungan ya kita memiliki data di sini untuk HP1, ya, harganya kita beri nilai 80, kemudian kameranya 70, memorinya 80, kemudian beratnya 70, dan keunikan 90. HP kedua, ya, itu harganya 80, kameranya 80, memorinya 70, beratnya 70, dan keunikan 90. Lalu HP ketiga harganya 90, kameranya 70, memorinya 80, dan berat 70 dan keunikan 80. Nah, ini nilai yang didapat berdasarkan hasil survei misalnya. Ya. Nah, dari sini akan kita lakukan, yang pertama adalah melakukan normalisasi. Ya. Normalisasi di mana di sini kita akan menghitung, ya, dari baris tadi, ya, berdasarkan tabel tadi kita akan menghitung yang pertama akan terbentuk 3 buah matriks, ya.
kita akan bentuk 3 buah matriks untuk setiap HP tadi, dimana akan kita hitung terlebih dahulu ya untuk baris pertama, kolom pertama ya, kita menyebutnya di sini adalah akan kita hitung pertama dari baris 1 kolom 1 atau R11. Dimana di sini tadi ya untuk baris 1 itu nilainya adalah 80. Kemudian kita mengambil persamaan normalisasinya RIJ XIJ bagi max IJ, max XIJ ya. Maka di sini atau max IJ ya tadi. Maka di sini 80 untuk XIJ-nya, sementara max-nya itu adalah 80 90. Nah, gimana kita dapatkan max-nya ini adalah karena dia tadi R11 artinya kolom 1 baris 1 ya. Di kolom 1 itu nilainya dari HP1, HP2, HP3 adalah 80 80 90 ya. Bisa kita lihat di sini ya 80 80 90. Nah, maka di sini akan kita hitung ya. Hasilnya adalah kita ambil nilai paling tertinggi di antara max ini adalah nilai 90. Maka kita gunakan nilai tersebut sebagai perhitungan ya. Sehingga hasil yang dapat adalah 0,889. Nah, ini adalah contoh untuk menghitung pada kolom R11. Bagaimana kalau kita untuk berikutnya? Maka kita akan menghitung R berikutnya itu R21. Di mana di sini kolom ya baris kedua kolom 1 di mana nilainya di sini adalah 80 ya, maksnya sama ya, maksnya tadi 80 90. Nah, di sini nilai maks tertinggi tetap sama yaitu yang 90. Jadi kita hitung 80 per 90, ini adalah 0,889. Nah, ini untuk R21. Berikutnya untuk R31, dimana di sini R31 nilainya adalah 90 ya. Maksnya juga maksnya sama seperti tadi 80 80 90. Maka di sini kita ambil 90 per 90, hasilnya adalah 1. Nah, itulah cara untuk mencari normalisasi pada matriks ya. Ini masih kita menyelesaikan matriks di kolom 1 ya. Maka kita akan lakukan seluruh perhitungan ya di semua matriks ya ataupun di semua kolom tadi, sehingga kita dapatkan hasil di sini adalah dari kolom 1 ya, dari kolom 1 baris 1 ya,
kolom 1 baris kedua, kolom 1 baris ketiga. Ya, sehingga didapatlah hasilnya pada nilai tersebut ya. Ini kalau 80 ini 90 seharusnya nih. Nah, karena di sini totalnya ada 3 ya. Di sini ada 5, maka didapatlah di sini perhitungannya sampai dengan baris ketiga kolom 5 ya, baris ya, row 3 baris kelima ya, sehingga di sini dapatnya 0,889 di mana baris ketiga kolom kelima itu nilainya adalah 80 dibagi nilai maksimal di antara kolom ini adalah 90, sehingga dapatnya 80 bagi 90 dapat 0,889. Nah, kita telah menyelesaikan proses perhitungan untuk matriksnya tadi yaitu normalisasi. Maka kita akan buat hasilnya ya dengan nilai tadi R-nya, yaitu seluruh nilai hasil perhitungan didapatlah seperti ini. Nah, setelah itu kita akan lakukan perhitungan nilai preferensi alternatif atau di sini dengan VI sama dengan sigma N J sama dengan 1, mana adalah perkalian bobot WJ kali RIJ. Nah, kita akan menghitung seluruh nilai dengan matriks tadi, di mana di sini kita lihat untuk nilai preferensi HP pertama, ya kita tambahkan bobot 1 atau W1, W2, W3, W4 sampai dengan W5, di mana di sini ya kita tadi sudah menetapkan nilai bobotnya tadi. Yang pertama W1 adalah kamera, W1 adalah harga, W2 adalah kamera, W3 adalah memori, W4 itu berat, W5 adalah keunikan. Mana tadi bobotnya sudah 0,45, 0,25, 0,15, 0,1 sampai dengan 0,05. Kita masukkan untuk pertama W1 dikalikan R11 ya, tahu nilainya 0,889. Kemudian W2 dikali dengan R12 ya, atau baris 1 kolom kedua ya. Kemudian W3 itu dikalikan dengan baris 1 kolom ketiga tambah W4 dikalikan dengan baris 1 kolom keempat, kemudian tambah W5 kali baris 1 kolom kelima, sehingga didapatlah nilainya ya 0,919. Ini adalah nilai V1 untuk HP1. Untuk nilai V dari HP2 sama dilakukan, yaitu dengan mengkalikan bobot untuk W1 sampai dengan W5 dengan kolom baris kedua kolom 1 sampai dengan baris kedua kolom kelima, sehingga di sini didapatlah hasilnya ya 0,4 ditambah 0,25 ditambah 0,131 ditambah 0,1 ditambah 0,05 sama dengan 0,931. Itu untuk HP kedua. Untuk HP ketiga, nilai V-nya adalah, atau nilai preferensinya adalah seluruh bobot W1 sampai dengan W5 ya, dikalikan dengan baris ketiga kolom 1 sampai dengan kolom kelima ya. W1 dikali baris 3 kolom 1 ditambah W2 dikali baris ketiga kolom 2 ditambah W3 dikali baris 3 kolom 3 ditambah W4 dikali baris 3 kolom 4 ditambah W5 dikali baris 3 kolom 5. Hasilnya di sini adalah 0,964 untuk nilai V HP ketiga. Nah, dari nilai tersebut kita dapat ya
bahwa di sini kalau dirankingkan nilai yang paling tertinggi diperoleh oleh HP 3 yaitu 0,964, sehingga dikategorikan bahwa HP 3 ini menjadi kandidat yang terpilih untuk kasus tadi, yaitu pemasaran atau marketing untuk ekspansi sebuah perusahaan teknologi. Ya, jadi dari nilai tersebut keputusan yang diambil bahwa HP 3 lah yang akan menjadi kandidat terpilih untuk dipasarkan ke daerah tersebut. Ya, ini salah satu contoh penerapan simple additive weighting dalam pengambilan keputusan. Nah, berikutnya ya, kita memiliki satu contoh kasus lagi di mana di sini sebuah perusahaan akan melakukan rekrutmen 2 calon programmer di mana ada beberapa kriteria ya. Di sini kriterianya dia mengambil benefit dan cost. Ya, sehingga nanti akan dikelompokkan mana yang masuk dalam kategori benefit dan mana masuk dalam kategori cost. Yang masuk dalam kategori benefit yaitu pengalaman kerja dinotasikan sebagai kriteria C1. Kemudian pendidikan itu C2. Lalu yang masuk dalam kategori cost itu jarak tempat tinggal atau di sini dinotasikan sebagai C3. Nah, maka kita akan lakukan proses pembobotan di mana di sini ada 8 pelamar ya. Di mana kita tentukan terlebih dahulu C1, C2, C3 bobotnya adalah C1 0,4, C2 0,3, C3 0,3 sehingga ditotalkan nilai bobotnya adalah 1. Ya. Nah, dari calon-calon pelamar tadi ya, dari pendidikan, pengalaman kerja, pendidikan dan tempat tinggal, ya kita sudah mendapatkan nilai-nilainya ya, yaitu nilai analisis awalnya. Nah, didapatlah seperti ini. Ya. Kemudian kita akan melakukan yang namanya normalisasi. Dimana tadi kita akan membentuk matriks dari C1, C2 dan C3 dari 8 pelamar ini. Ya. Kita akan melakukan perhitungan di mana di sini ada perbedaan untuk melakukan perhitungan antara benefit dan juga cost. Di mana kalau untuk benefit kita gunakan persamaan RIJ atau RII ya sama dengan XIJ dibagi max XIJ. Ya, tadi sama seperti awal tadi ya, kita ambil nilai dari X-nya lalu kita bagikan dengan nilai X yang tertinggi atau di bagian kolom dari nilai tersebut yang paling tinggi. Sedangkan cost kita menggunakan persamaan RIJ sama dengan min XIJ atau artinya nilai terendah dari kelompok tersebut dibagi dengan XIJ. Ya. Ya, ini kita umpamakan matriksnya sudah kita bentuk tadi dari tabel pelamar tadi ini ya, ini sama seperti ini. Ya, kita buat matriksnya. Lalu kita lakukan normalisasi. Di sini kita akan lakukan perhitungan dengan persamaan benefit dan cost yang berbeda tadi. Untuk benefit ada di R1 dan R2. Ya, artinya di kolom 1 dan kolom 2. Ya. Ya. Berarti di matriks yang pertama dan matriks yang kedua kita menggunakan benefit karena sesuai dengan tadi ya, benefit itu ada di pengalaman kerja C1 dan pendidikan di C2, yang dimana di sini C1 dan C2 ada di kolom 1 dan di kolom kedua. Nah, di sini kita menggunakan persamaan tadi XIJ bagi max XIJ ya. Di sini kita lihat untuk R11 baris 1 kolom 1 nilai X-nya adalah 1. Kemudian nilai max di kolom tersebut adalah 1, paling tinggi adalah 1. Maka di sini 1 bagi 1. Untuk baris 1 kolom kedua nilai X-nya ada 0,7 ya, nilai max XIJ-nya adalah 1. Ya, dapatnya 0,73.
Kemudian R13 baris 1 ya. Baris 1 kolom ketiga. Ya, baris 1 kolom ketiga. Ya, di sini didapat 0,3 nilainya. Ya, kolom 1 baris ketiga. Ya, kolom 1 baris ketiga. Di sini adalah 0,3 dibagi nilai maksnya adalah 1 di sini. Nah, ini kita lakukan perhitungan sampai dengan yang ke-8 atau baris ke-8 ya. Kemudian untuk yang kolom berikutnya di sini kita menggunakan sama perhitungan benefit tadi, yaitu XIJ dibagi max XIJ. Di sini kita lakukan untuk baris pertama kolom kedua, ya, ini pembacanya baris pertama kolom kedua ya, baris pertama kolom 1, ini baris pertama kolom kedua. Ini angkanya di awal ini adalah angka menunjukkan kolom, ya, berbeda dengan yang tadi. Baik, nah di sini nilainya 0,7 ya, nilai maksnya adalah 1 sehingga dapatnya 0,7 dan seterusnya sampai dengan baris ke-8 kolom 2. Untuk kolom ketiga kita menggunakan tadi cos, persamaan adalah min XIJ dibagi XIJ, di mana di sini nilai minimumnya pada kolom ketiga adalah 0,5. Sehingga kita akan membagikan 0,5 dengan nilai X-nya tadi. Di sini adalah nilai X-nya adalah 0,7 untuk kolom 3 baris pertama. Ya. Sehingga didapatlah di sini nilainya 0,714. Lalu untuk baris kedua kolom ketiga itu adalah 0,5 dibagi 0,5. Baris ketiga kolom ketiga itu adalah 0,5 untuk minnya ya, dibagi dengan nilai X-nya 0,7 sehingga dapatnya 0,714. Sampai dengan kolom ke 3 baris ke-8 ya. Di sini didapat dia 0,5 dibagi 1 ya, ini dibagi 1 kurang 11. Sehingga 0,5. Nah, itu untuk perhitungan matriksnya, sehingga kita akan lakukan perhitungan ya. Kita lakukan perhitungan untuk nilai preferensi V1 dari nilai yang didapat ya, itu 0,4 kali 1 tambah 0,3 kali 0,7 tambah 0,3 kali 0,714 untuk V1 ya. Ini nilai yang diperoleh dari sini ya, baris 1 untuk ketiga kolom ya. Kita lakukan perhitungan hingga didapatnya 0,824. Untuk V2 ini, V1 maksudnya pelamar 1, pelamar 2 sampai dengan pelamar ke-8 tadi. Kita notasikan sebagai V1 sampai dengan V8. Lalu untuk V2 itu hasilnya 0,880, untuk V3 0,454, V4 0,717, V5 0,584, kemudian V6 0,740, V7 0,480 dan V8 0,640. Nah, ini hasil nilai preferensi ya, perhitungan dari bobot dan kriteria tadi atau dari hasil normalisasi tadi. Sehingga kalau dirankingkan ya, nilai tertinggi diperoleh oleh V2 yaitu 0,880. Atau kita samakan dengan pelamar tadi, maka diperoleh yang mendapatkan nilai tertinggi adalah atas nama pelamar Indra. Kemudian yang berikutnya nilai tertinggi diperoleh oleh V1 atau di sini namanya adalah Justin. Sehingga dua kandidat inilah yang terpilih untuk lulus dalam pelamar calon programmer pada perusahaan tersebut. Nah,
Inilah contoh dalam penerapan metode algoritma SAW, Simple Additive Weighting, untuk sistem pengambilan keputusan. Ya. Jadi saya harapkan seluruh mahasiswa dapat memahami proses perhitungan secara matematis untuk mencari ataupun menerapkan metode Simple Additive Weighting atau SAW, ya. Nah, dari sini ya mungkin saya akan berikan suatu tugas untuk kalian semua mengerjakan sebuah soal dalam menentukan karyawan terbaik di suatu perusahaan. Di sini saya punya dataset kandidat ataupun pegawai atau karyawan dalam suatu perusahaan, ya. Di sini ada 20 karyawan yang saya dibuat secara random. Nah, di sini silakan nanti dilakukan pemilihan karyawan terbaik dengan 3 kriteria, yaitu disiplin, prestasi, dan kehadiran. Ya. Nanti soal ini akan saya share beserta dengan bobotnya dari masing-masing kriteria. Ya, nanti akan saya sematkan di link deskripsi untuk dataset ini nantinya. Nah, silakan kalian kerjakan nanti dari karyawan tersebut dari 1 sampai dengan 20 ini, manakah karyawan yang dikategorikan karyawan terbaik, ya. Nanti setelah dilakukan perhitungan, lakukan juga pembuatan sebuah program sederhana untuk melihat apakah perhitungan tersebut benar secara aplikasi, ya. Bisa menggunakan nanti bahasa pemrograman Python ataupun bahasa pemrograman yang kalian pahami lainnya, ya. Tapi utamanya lebih utamakan itu menggunakan bahasa pemrograman Python agar lebih mudah penerapannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya, dan nanti tugasnya akan saya share beserta link untuk uploadnya ataupun submit tugasnya tersebut. Saya cukupkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.